Sahabat TC, saya berharap Mas Gibran ini menjadi pemimpin muda yang fenomenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan. Welcome to Tontowi Johari Podcast. Saya Wong Deso, warga Boyolali. Sahabat TC, alhamdulillah saya bisa hadir lagi setelah video saya yang pertama. Video kedua ini saya khususkan untuk Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta. Ini saya lakukan dalam rangka untuk menebarkan kebaikan. Tagline saya adalah menebarkan kebaikan, mencegah kerusakan. Meski saya bukan orang Solo, saya harus mengucapkan terima kasih terhadap Wali Kota Surakarta, yakni Mas Gibran. Sebagai Wali Kota Surakarta, ia telah membuat saya ikut nyaman, ikut berbahagia, ikut senang atas proyek penertiban pelanggaran batas tanah warga dan tanah jalan milik Pemkot Kota Solo, yakni di Jalan Badek Keris, Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, yakni jalan menuju Cemani, Grogol, Sukoharjo. Sudah 24 tahun saya melewati jalan tersebut. Setiap bulannya kira-kira ya 5-6 kali saya melewati jalan tersebut. Kebetulan istri berasal dari Cemani, alhamdulillah ibu juga masih sehat sehingga saya masih secara rutin menjenguk ibu tercinta. Ada dua hal yang membuat tidak nyaman jalan tersebut. Pertama adalah jalannya itu sangat sempit, utamanya setelah sebelah selatan Bangjo, ya, atau traffic light masuk jalan Badek Keris tersebut. Saat masuk jalan pertigaan, dipastikan kendaraan dari selatan sedang berhenti di lampu merah, dan kendaraan dari timur dan barat harus masuk jalan tersebut, sehingga harus super hati-hati karena sempitnya jalan. Kalau nggak hati-hati nanti akan nyerempet kendaraan di sampingnya. Dua, kondisi jalan tersebut lebih sering rusaknya daripada baiknya. Saya sudah lama batin di dalam hati, Kota Solo yang demikian populer di tanah air, namun masih ada jalan yang sebenarnya masih tidak jalan masuk lah, masih sangat dekat dengan jantung kota Solo. Namun jalan tersebut sempit dan sering rusak dan tidak menjadi bagian dari kepedulian para pemimpin atau wali kota sebelumnya. Menurut istri, kondisi jalan tersebut sudah seperti itu sejak ia masih berusia sekolah taman kanak-kanak. Artinya kondisi tersebut sudah sekitar 40-an tahun lebih. Nah, saat Mas Gibran menjadi wali kota, kok dia mampu menyelesaikan masalah tersebut, yakni menertibkan pelanggaran batas antara tanah warga dan jalan Badek Keris. Ini bagi saya adalah prestasi yang patut untuk diapresiasi. Sebuah pelanggaran yang berjalan sudah puluhan tahun namun bisa diselesaikan dengan tangan dingin oleh Wali Kota Solo yang kebetulan dijabat oleh Raka Buming Raka, yakni yang sering disebut dengan Mas Gibran. Ini adalah suasana pertigaan menuju jalan
Badik Keris. Ini lalu lintas cukup padat, bahkan kadang juga ada bis seperti itu. Jadi pertigaan ini sangat sempit ya. Di sebelah mobil putih itu tadi dulunya banyak pohon tetean dan melonjak ke jalan sehingga mengganggu perjalanan kendaraan yang lewat. Ini suasana sangat ramai dan ini sudah berbenah ditertibkan batas ikat jalan, dan ini adalah jalan-jalan yang rusak, dan ini sering terjadi kayak seperti. Menurut Muhammad Al-Amin, anggota DPRD Kota Surakarta dari fraksi Partai Amanat Nasional, Pemkot memang menertibkan pelanggaran batas tanah warga dan jalan Badik Keris tersebut. Pelanggaran batas tersebut karena warga banyak yang melanggar dengan membangun teras rumah di atas jalan milik Pemkot. Bahkan juga ada yang membangun pagar plus tanaman sehingga menjadikan jalan menjadi sempit. Akhirnya drainase pun juga terganggu. Ketika hujan, air menggenang dan menjadikan aspal gampang rusak. Karena itu di jalan tersebut sering rusaknya daripada baiknya. Itu karena drainasenya tidak baik, air sering menggenang. Musuh aspal itu kan air. Ketika air menggenang, tidak ada drainase, maka di aspal seperti apapun akhirnya aspal akan cepat rusak. Dan itu tergambar di dalam jalan Badik Keris tersebut. Dalam konteks pembangunan jalan, ternyata di Solo pun saat ini banyak jalan yang rusak, yakni di jalan-jalan kecil di kelurahan yang menghubungkan antar kelurahan di kota Solo. Ini adalah jalan di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, menanjak dan banyak yang rusak juga. Sudah sempit dan berpapasan dua mobil itu juga, yang satu harus berhenti namun rusak. Ini kan sangat mengganggu kenyamanan para pengendara. Jadi kebetulan ini adalah jalan yang saya lalui, dan saya nggak tahu apakah di daerah-daerah lain di kota Solo itu juga ada jalan yang rusak seperti ini. Sahabat TC, saya berharap Mas Gibran ini menjadi pemimpin muda yang fenomenal, bisa meneladani kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan kalau ia mampu meneladani tersebut, maka ia akan menjadi pemimpin besar. Khalifah Umar bin Khattab itu pernah menangis sejadi-jadinya dan ketakutan. Terbayang hari pertanggungjawaban ketika ajudannya melaporkan ada keledai yang terperosok kakinya di jalan yang rusak dan berlubang, sehingga mengakibatkan keledai tersebut jatuh, tersungkur dan mati. Sang ajudan keheranan melihat Umar yang demikian gagah dan tegas tersebut, menangis dan sedih serta ketakutan. Hingga sang ajudan pun berkata bahwa yang mati itu bukan manusia, namun hanya keledai. Dengan nada serius Umar bin Khattab berkata, apakah engkau sanggup menjawab pertanyaan di depan Allah SWT ketika ditanya tentang apa yang telah engkau lakukan ketika memimpin rakyatmu? Nah, pertanyaannya adalah, adakah pemimpin atau kepala daerah saat ini
yang mampu meneladani kepemimpinan Umar bin Khattab tersebut. Luar biasa kalau ada pemimpin di daerah yang bisa melakukan itu. Prinsipnya adalah ketika kita menggunakan manajemen pembangunan jalan model Umar bin Khattab adalah tetapkan kebijakan 0% jalan rusak di seluruh kota Solo. Jika Mas Gibran ini mampu melakukan itu dan dengan cara membuka saluran hotline untuk laporan masyarakat, jika ada jalan yang berlubang dan itu berpotensi untuk menjadi awal dari sebuah kerusakan jalan, maka buka laporan dari masyarakat, dan ketika laporan masuk kepada masyarakat, diperbaiki jalan tersebut setelah paling lama 1 minggu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, luar biasa. Itu namanya meneladani kepemimpinan Umar bin Khattab. Baik, itu saran-saran kami kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Semoga beliau berkenan, dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, and comment. Tagline saya adalah jangan lupa menebar kebaikan dan mencegah kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.